mengecilkan keyakinan umat lain. Kita hanya membahas tentang argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada dipersoalkan, kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan marah. Ini tugas Nabi Isa itu, Yesus itu hanya terbatas di lingkungan Palestina. Di situ aja. Nggak ke yang lain. Ya. Jadi kalau kemudian ajarannya jadi meluas sampai datang ke Indonesia, itu kejauhan. Harusnya di situ aja. Dan tidak boleh dipalingkan, menyembahnya ke Allah juga. Nabi Isa saja 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah merasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad padahal belum pernah lihat. Teman-teman, pertama, jangan pernah meragukan tentang keadaan Rasul yang diutus kepada kita. Dan biasanya, nah ini kalimat terpentingnya, kalau ada kalimat diungkapkan dengan lam dengan qad, ini menunjukkan itu lebih penting dari kalimat-kalimat yang lain. Seakan ingin menegaskan, Rasul terakhir yang saya utus kepada kalian ini, umat terakhir, kata Allah, itu lebih mulia dibandingkan Rasul-Rasul sebelum. Masya Allah. Antum diberikan Rasul paling mulia, belum yakin juga dan belum juga mau mengikuti tuntunannya. Butuh Rasul seperti apa lagi? Ya. Nabi Muhammad itu lebih mulia, kata Allah, dibanding Rasul-Rasul sebelumnya. Bahkan mereka menyebutkan beliau ini sebelum kelahirannya. Ya. Bahkan ada yang gembira sebelum kelahiran. Biasanya orang gembira kan setelah lahir ya. Betul, setelah lahir, minimal dalam kandungan lah, baru gembira kan. Istri Anda mengandung, Alhamdulillah ya Allah. Telah melahirkan, Alhamdulillah ya Allah. Itu wajar. Ini dikandung aja belum, lahir aja belum, sudah gembira. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Quran surah 61 As-Saff ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW, 600 tahun, Pak. Ya, 600 tahun, Bu. Dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad, 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Ya, jarak-jarak itu nanti bisa ditemukan dalam isyarat-isyarat hadis di Al-Bukhari. Nomor hadis 5245 dari Anas bin Malik. Maaf, 5278 bukan dari Hudzaifah Al-Yamani. Yang 5245 hadis Muslim ya dari Anas bin Malik. Kemudian di Musnad Ahmad, Musnad yang kedua, nomor hadis 273. Ya. Ada isyarat-isyarat dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Ya kan? Jaraknya nanti termasuk umur umatnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan setengah hari lebih sedikit itu. Ya, kemudian orang ngitung-ngitung gitu kan. Nah itu kita nggak usah ikutan ngitung ya. Persiapkan aja diri kita setidaknya untuk menjelang kematian. Ya. Baik. Itu 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sudah mengatakan pada umatnya. Dan kemudian dilestarikan dalam Al-Quran sebagai informasi kepada kita umat Nabi Muhammad untuk berbahagia dengan itu. Lihat kalimatnya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Ketika Isa bin Maryam berkata kepada umatnya, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Hei Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Saya Rasul Allah untuk kalian saja. Awas, tolong garis bawahi kalimat ini ya. Saya Rasul Allah untuk kalian saja. Nabi Isa itu yang di barat dikenal dengan Yesus Al-Masih. Mesiah. Ya. Masih itu dari kata masaha, yang mengusap. Karena mukjizat Nabi Isa itu terletak di antaranya pada usapannya. Ya. Masaha itu mengusap, mengurap. Yang dikurapnya disebut dengan masih. Dulu ada dokter-dokter hebat di zaman Nabi Isa sampai mengatakan gak ada penyakit yang gak bisa kami sembuhkan. Di setiap ada penyakit sembuh. Maka turun ujian Allah dengan dua penyakit yang sulit disembuhkan. Satu penyakit kusta, yang kedua kematian. Gak ada obatnya, susah. Maka kemudian diturunkan Nabi Isa sesuai dengan konteks zamannya, membawa mukjizat di tangannya itu setiap mengurap penyakit sembuh, Pak. Nabi Isa ini kusta, urap sembuh. Nabi Isa ini panas, urap sembuh. Nabi Isa sakit gigi, urap sembuh. Pokoknya dokter bangkrut lah pada saat itu gitu kan. Baik. Dalam tanda petik ya, maksudnya untuk meyakini keyakinan Rasul bahwa beliau adalah seorang Rasulullah Subhanahu wa taala. Baik, tapi kalimatnya ilaikum, untuk kamu saja, bukan untuk umat yang lain. Ini tugas Nabi Isa itu, Yesus itu hanya terbatas di lingkungan Palestina, di situ aja. Nggak ke yang lain. Ya. Jadi kalau kemudian ajarannya jadi meluas sampai datang ke Indonesia, itu kejauhan. Harusnya di situ aja. Dan tidak boleh dipalingkan, menyembahnya ke Allah juga. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada sesuatu yang berpaling, maka turun ayat-ayat Quran untuk meluruskan. Kejadiannya nggak begitu. Misal, ada yang mengatakan hari lahirnya Nabi Isa itu kan tanggal sekian-sekian, di bulan Desember biasanya, tanggal 25 gitu kan? Baik. Nah, ketika diungkapkan seperti itu sudah lama dari dulu ada begitu. Turun ayat Quran untuk meluruskan. Diluruskan.
Kata siapa tanggal sekian kan? Turun isyarat-isyarat disebutkan kapan lahirnya. Kalau Desember itu musim apa? Musim dingin, musim hujan, Pak ya. Baik, musim hujan kalau di kita ya. Baik, tapi kan Nabi Isa lahirnya bukan di sini. Ya, Nabi Isa lahirnya di mana? Halo? Di Palestina, baik ya? Baik disebut Bethlehem itu Baitul Laham. Ya tempat daging disebutkannya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Ada yang menyebutkan di kandang domba dan sebagainya. Allahu a'lam itu jangan terlalu berlebihan. Tapi nggak nyambung juga lahir di kandang domba, tapi dirayakan dengan pohon pinus kan nggak nyambung ya. Baik. Tapi kita jangan terlalu jauh lah ya, jangan terlalu jauh. Perhatikan kalimatnya. Ini beliau ketika disebutkan bulan Desember tanggal 25, ini kita membahas dari segi ilmiah ya. Jangan mengecilkan keyakinan umat lain. Kita hanya membahas tentang argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada dipersoalkan, kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan marah gitu kan, tapi kita berdiskusi dengan ilmiah karena kita kan umat ilmiah, umat berilmu dan diharapkan bisa berkembang intelektualitas kehidupan kita. Jadi silahkan kita diskusi dalam kebaikan tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Baik, perhatikan kalimatnya. Quran surah 19 Maryam dari ayat 22, 23 sampai 26. Dari posisi paling kiri sebelah bawah sampai paling kanan sebelah atas. Ya. Baik, sudah ada ayatnya? Sampai ke fa'aja'ahul makhad sampai wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Ketika ibunda Nabi Isa itu Maria disebutnya, mungkin lisan orang-orang yang lain, merasakan kandungan yang sudah semakin berat, lelah, ya sampai mengatakan ya Allah, kan kalau saya meninggal sekarang pun saya ikhlas ya Allah, wa kuntu nasyan manusia, kemudian saya dilupakan aja gitu kan, sampai tidak harus seperti ini. Itu ketika dalam keadaan demikian dihibur oleh Allah. Apa yang dikatakan kemudian direkam oleh Al-Quran, sudah kamu jangan mengeluh kalau kamu lelah, capek, sulit dalam kandungan, pukulkan saja itu tanganmu ya ke batang kurma itu, sedikit aja pukulkan, maka sedikit goncangan itu akan menghadirkan kurma yang sudah matang itu, rotaban janiyah. Ibu, ini saya beri isyarat Bu ya, ada kalimat rotab janiyah. Rotab itu kurma yang mengkau, matang. Ya, kalau beda antara tamar dengan rotab, kalau tamar sudah agak kering. Kalau rotab itu kurma matang, itu yang lunak Pak. Masih banyak kandungan airnya, glukosanya tinggi. Dan janiyah terkait dengan kata janin, itu bagus untuk perkembangan janin. Jadi bagi perempuan yang sedang mengandung itu, cari sifat-sifat kurma seperti itu. Makanya kalau Anda sekarang umrah, itu suka ada kurma Maryam gitu kan. Walaupun belum tentu dimakan oleh Sayyidah Maryam gitu ya. Baik, kurma Maryam itu bukan harus kurma yang seperti itu, bukan setiap rutab, setiap jenis kurma yang sudah masuk fase rutab, ada fase tertentu yang itu baik untuk perkembangan janin. Jadi setiap kurma, nggak harus kurma yang itu. Jelas ya? Baik, nah di sini paling menarik, gerakan sedikit, kurma bisa jatuh. Berarti ketika beliau itu akan dilahirkan dalam kandungan itu, Sayyidah Maryam, itu berarti musimnya musim apa? Kurma itu tidak mungkin tumbuh di musim dingin. Gak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Pasti di musim panas. Puncak panas itu ya sekitar Juli sampai Oktober di Timur Tengah. Saya tinggal di 5 negara di Timur Tengah. Itu selalu Juli sampai Oktober. Itu puncaknya. Dan kurma paling enak itu memang saat panas. Saat sedang panas-panasnya luar biasa, cepat matang, mengkal, itu paling nikmat tuh kalau makan kurma itu. Enak gitu Pak. Ya, nggak percaya silahkan, ya. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi di sini kalimat Quran ingin menyampaikan bagaimana orang bisa datang. Ya, logika sederhana aja ya, ke satu tempat, kan kandang domba sekarang dengan kandang domba dulu, kalaupun dibenarkan itu kan beda situasinya. Bagaimana musim dingin puncaknya Desember sangat dingin luar biasa, tiba-tiba bisa sendirian keluar, itu pakai apa sendirian? Pasti merasakan kedinginan berbahaya bagi kandungan. Mustahil orang bisa melahirkan dalam musim dingin yang sangat pekat, tiba-tiba sendirian datang ke kandang domba gitu kan dan sebagainya, itu mustahil. Itu dari segi ilmiah saja. Jelas ya? Nah, jadi di sini Nabi Isa pun sudah mengatakan isyarat-isyaratnya. Tapi yang paling penting, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, saya ingin menegaskan kembali dan meluruskan ajaran Taurat yang dulu pernah disimpangkan di masa saya, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya kasih kabar gembira, Di Nabi Isa saja 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah merasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad padahal belum pernah lihat, dan menebarkan kabar gembira itu kepada umatnya. Ya. Saya kan tadi katakan ada orang gembira, wajar kalau dalam kandungan sampai dengan melahirkan, ini belum datang sudah gembira.
Ya, jadi ini menunjukkan ada keistimewaan Nabi Muhammad SAW dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa itu tidak pernah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Isa. Silahkan cek. Ya, tidak juga Nabi Daud, tidak Nabi Sulaiman. Padahal Daud dengan Sulaiman itu bapak dengan anak. Ya, Yakub anaknya Yusuf. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yakub anaknya adalah Yusuf, gitu kan? Baik, tapi ketika Nabi Yusuf itu kemudian tumbuh menjadi nabi, itu nggak disampaikan kabarnya bahkan kepada saudara-saudaranya. Minta dirahasiakan. Silahkan cek ya di surah Yusuf itu. Ya kata bapaknya, kamu jangan kisahkan nih pada saudara-saudaramu ya. Takutnya ada masalah. Padahal nabinya sudah ada, tapi jangan minta dikisahkan. Nabi Muhammad tidak, sebelum datang nabinya, sampaikan kabar gembira ya. Nabinya belum datang, sudah dikabarkan. Nabi Yakub, nabinya ada, anaknya Nabi Yusuf, tidak dikabarkan. Jelas ya? Nabi Musa, saya beri gambaran lagi. Kenal Nabi Musa? Alhamdulillah ya. Kalau kenal saya repot. Antum siapa sebetulnya ya? Baik.